Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kolaborasi video ya teman-teman, karena di salah satu teman komunitas saya menanyakan apa sih kelebihan atau keuntungannya kalau kita kolaborasi video jika setema dengan channel kita gitu, dan apa sih kelebihan juga atau keuntungannya kalau kita tidak kolaborasi yang tidak setema dengan channel kita gitu. Nah, di sini saya akan bahas berdasarkan data ya teman-teman. Memang kalau channel-channel besar kayak Insan Tutor, Belian Tutorial, dan mereka-mereka itu kan channel-channel yang sudah besar berdasarkan pengalaman mereka gitu ya. Jadi kalau saya di sini berdasarkan data ya teman-teman, kalau misalnya kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa gitu ya, dan dampaknya itu untuk rekomendasi bagaimana gitu ceritanya ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ke ChatGPT lalu kita lihat gitu ya. Semoga hal ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan mempunyai nilai untuk pengembangan channel teman-teman semua. Jadi kita langsung aja, saya sudah mempelajari mengenai hal ini. Jadi kalau misalnya kita berbicara keuntungan ya, kalau kita berbicara keuntungan ya, kita berbicara keuntungan kalau kolaborasi channel setema dengan kita gitu ya. Sedangkan yang ini keuntungan kolaborasi video yang tidak setema gitu. Oke, jadi yang pertama adalah kalau kita bahas yang kolaborasi yang channelnya setema dengan kita ya. Kalau kita membahas hal ini, yang berpengaruh dalam rekomendasi nanti itu pasti tidak lepas dari pertumbuhan basis penggemar. Nah, di sini dijelaskan kolaborasi dengan channel yang memiliki tema serupa memungkinkan Anda untuk menjangkau audiens yang sudah tertarik dengan konten serupa gitu. Jadi ini memang kecenderungan bagi mereka yang memang datang untuk berkunjung melihat tutorial dan bukan ke tema-tema lain gitu ya. Sedangkan yang tidak setema di sini berhubungan dengan peningkatan jangkauan gitu ya. Jadi kalau di sini berhubungan dengan pertumbuhan basis penggemar, lalu yang di sebelahnya berhubungan dengan peningkatan. Jadi beda ya. Pertumbuhan dan peningkatan itu dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, kalau misalnya berbicara peningkatan itu berhubungan dengan menjangkau audiens baru gitu ya. Jadi kalau kita kolaborasi dengan video yang tidak setema dengan kita, tentu kita akan menjangkau audiens yang baru yang tadinya memang tidak nonton video kita, yang bukan minatnya, tiba-tiba kita munculkan video kita itu di depan mereka. Kira-kira apa yang menarik perhatian mereka gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, kalau misalnya yang setema dia berhubungan dengan pertumbuhan, meningkatkan jangkauan dan visibilitas. Di sini pertukaran penggemar gitu ya. Kalau misalnya meningkatkan jangkauan itu kan artinya jangkauan kita lebih luas tentunya ya. Sedangkan pertukaran penggemar artinya ini adanya hubungan saling tukar informasi, saling tukar sesuatu hal yang bermanfaat gitu ya. Dan ini juga sangat penting ya, karena berbagi penggemar dengan satu sama yang lain dan akan tertarik dengan konten dari channel kolaborator dan sebaliknya. Tapi di satu sisi kalau misalnya berbicara pertukaran, berarti tidak hanya positifnya aja yang akan diterima, tetapi negatifnya juga gitu ya. Jadi dua-duanya tetap mempunyai kelebihan masing-masing ya, dan memiliki keuntungannya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah berbicara berhubungan dengan saluran saling memperkuat gitu ya. Kalau misalnya saya temanya tutorial, berarti jadi di sini akan keduanya dapat saling memperkuat, menggabungkan kekuatan dan keahlian mereka ya. Jadi bersinergi. Jadi di sini kata kuncinya adalah menciptakan sinergi di antara keduanya gitu ya teman-teman. Sedangkan yang di sini adalah diversifikasi konten. Jadi kolaborasi dengan channel yang berbeda tematik dapat membantu Anda menghadirkan variasi konten. Jadi kalau misalnya yang nomor 3 ini ya, kalau di sini adalah menciptakan sinergi, sedangkan yang di sini adalah menghadirkan variasi baru gitu ya. Jadi bisa saling keterkaitan, dan ini biasanya dapat dilakukan ketika kalian sudah monetisasi. Artinya kalau misalnya kalian ingin, misalnya saya tutorial, lalu saya ingin masuk ke dunia otomotif gitu ya, atau saya masuk ke dunia vlog gitu ya, bisa saja gitu, karena di sini
menghadirkan variasi konten gitu untuk penggemar kita. Jadi nggak monoton gitu, istilahnya nggak tutorial terus, nggak mainan terus, nggak masakan terus. Jadi adanya saling keterkaitan, berbeda tema, tetapi di situ adalah varian-varian baru yang bisa menyegarkan audiens kita gitu. Artinya adanya manfaat dan nilai yang mungkin bervariasi dari masing-masing isi konten tersebut gitu ya teman-teman, karena saling kolaborasi satu dengan yang lain. Lalu kalau misalnya yang keempat ini ya, keterlibatan penggemar yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kolaborasi dengan rekan sesama tutorial misalnya, jadi dapat meningkatkan keterlibatan penggemar karena mereka akan melihat kolaborasi sebagai sesuatu yang unik dan menarik gitu ya. Jadi ini dapat meningkatkan jangkauan audiens kita juga gitu. Jadi tidak bosan gitu ya. Kalau misalnya di sini dijelaskan adalah berhubungan dengan keterampilan dan pembelajaran. Jadi di sini dapat memberi Anda kesempatan untuk belajar dari mereka, dapat mempelajari teknik baru, gaya editing, strategi pemasaran, dan mungkin digunakan oleh channel kolaborator Anda, dapat membantu meningkatkan keterampilan Anda dan mengembangkan diri dalam dunia konten kreatif. Jadi saling tukar hal yang baru gitu ya. Misalnya saya punya kelebihan di sini punya kelebihan di sini, lalu kalau misalnya menjadi satu gitu kan akan menjadi lebih baik gitu ya. Jadi meningkatkan kualitas dari isi konten tersebut gitu ya teman-teman. Lalu di sini yang kelima menjelaskan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Jadi kolaborasi dengan channel yang memiliki tema serupa juga membuka peluang untuk belajar dari sesama konten kreator. Jadi memang saling mengisi satu dengan yang lain gitu ya. Kalau kita mengkolaborasikan dengan channel yang setema, sedangkan di sini sudah mengambil kesimpulan bahwa penting untuk dicatat bahwa kolaborasi dengan channel yang tidak setema juga memiliki beberapa resiko. Jadi di sini kata kuncinya adalah resikonya adalah perbedaan tematik dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan atau minat audiens. Ini kalau bicara minat kan, kalau bicara minat ya, kayaknya nggak menarik. Jadi ada hal negatifnya juga di situ, sehingga bisa mempengaruhi retensi penonton kita. Sedangkan YouTube menginginkan bagaimana penonton itu bisa berlama-lama di dalam video tersebut gitu, ketika mereka sedang menonton gitu ya teman-teman. Jadi hal ini sangat penting ya teman-teman kalau misalnya kita melihat perbedaan kolaborasi video yang channelnya setema dan kolaborasi video yang tidak setema. Jadi kalian sudah dapat memahami ya perbedaannya di sini, tetapi ini dalam sisi hal yang positif ya. Tetapi kalau misalnya kalian, kalau kita lihat di sini ya, minat audiens ini, kalau misalnya personal branding kalian itu kuat gitu ya, jadi apapun yang akan kalian bicarakan, apapun yang kalian sedang memberikan informasi, penggemar kalian pun pasti akan tetap mendengarnya gitu loh. Walaupun memang kalian memang harus memiliki personal branding yang kuat sekali gitu ya, ketika kalian sudah channel-channel besar. Tapi kalau kalian masih YouTuber pemula, alangkah baiknya kalian sedang membangun formasi gitu. Jadi usahakan coba kita membangun formasi yang dimana satu tema dulu gitu, baru nanti setelah kita sudah monetisasi dan kita sudah memiliki subscriber yang banyak, baru kalian bisa menggiring ke tema-tema lain gitu. Jadi bisa adanya saling keterkaitan satu dengan yang lain, sehingga itu menjadi sebuah varian gitu ya kepada penonton kita, sehingga mereka jadi tertarik gitu, ada hal-hal yang baru gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara keuntungan kolaborasi video ini sama-sama menguntungkan dan baik ya. Terserah kalian akan menggunakan akun utama kalian atau akun support kalian, tergantung bagaimana kalian mengkolaborasikan video kalian gitu ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman inilah hal yang berdasarkan data yang bisa saya jelaskan yang berhubungan dengan kolaborasi video, baik yang setema maupun tidak setema gitu, tergantung dari hal yang sudah saya berikan ini, data dan poin-poin penting yang mungkin kalian bisa dapatkan. Semoga hal ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan juga jika ada pertanyaan bisa cantumkan di dalam kolom komentar saya, dan juga kalau ada request ingin membuatkan konten apa juga bisa cantumkan di bawah kolom komentar saya. Serta kalau kalian ingin belajar lebih dalam lagi tentang
perihal tentang per YouTubean gitu, ini khusus YouTuber pemula ya terutama, bisa datang ke atau bisa lihat ke kiri dan kanan saya biasanya muncul ya, sebagai untuk pengembangan channel kalian teman-teman. Jadi kiranya apa yang saya bisa jelaskan ini dapat bermanfaat dan bernilai buat teman-teman semua. Baik teman-teman, cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Salam dari J2F Story Tutorial, khusus YouTuber para pemula. Bye.